Hajime Nagumo adalah siswa biasa yang secara mendadak dipanggil ke dunia lain bersama seluruh teman sekelasnya. Di dunia itu, mereka semua ditugaskan sebagai pahlawan untuk membantu kerajaan melawan monster. Setiap siswa mendapatkan kemampuan sihir luar biasa, kecuali Hajime. Hajime hanya memperoleh kemampuan transmutasi yang dianggap tidak berguna dalam pertempuran. Ia menjadi bahan ejekan dan diremehkan oleh teman-temannya. Namun, nasib tragis menantinya saat mereka menjelajah ke sebuah dungeon berbahaya bernama Orcus Labyrinth. Dalam sebuah pertarungan sengit melawan monster, Hajime terjatuh ke jurang terdalam karena diserang dari belakang, pengkhianatan dari salah satu teman sekelasnya. Semua orang mengira ia telah mati. Tapi kenyataannya, petualangan barunya justru dimulai dari dasar kegelapan. Terjatuh hingga ke dasar dungeon, tubuh Hajime remuk dan nyaris kehilangan nyawanya. Tidak ada bantuan, makanan, atau harapan. Namun, dorongan untuk bertahan hidup membangkitkan tekad baru dalam dirinya. Ia mulai membunuh monster demi bertahan, bahkan memakan daging monster, meski itu berarti merusak tubuhnya dari dalam. Namun, dari tindakan itu, Hajime mendapatkan kekuatan baru. Ia menyerap kemampuan monster, dan tubuhnya mulai berubah. Matanya menjadi merah, kekuatannya meningkat drastis, dan ia perlahan kehilangan sisi lembeknya. Dendam mulai tumbuh. Ia tak lagi berpikir untuk kembali sebagai pahlawan. Tujuannya kini sederhana, bertahan hidup dan membalas dendam. Dengan kekuatan barunya dan kemampuan transmutasi, Hajime mulai menciptakan senjata modern dari bahan-bahan yang ia temukan di dungeon. Ia merancang pistol, senapan, granat, dan berbagai alat mekanis yang jauh lebih kuat daripada senjata sihir biasa. Hajime tak hanya berubah secara fisik, tapi juga secara mental. Ia menjadi lebih dingin, tajam, dan penuh strategi. Dari remaja lemah menjadi pejuang berdarah dingin. Ia terus menjelajahi kedalaman dungeon, membunuh monster demi monster, mempelajari struktur labirin, dan memperkuat dirinya di setiap langkah. Saat menjelajahi salah satu lantai dungeon, Hajime menemukan sebuah ruang tersembunyi yang mengurung seorang gadis berambut pirang dalam sebuah kristal segel. Gadis itu adalah Yue, seorang vampir abadi yang disegel karena kekuatannya dianggap terlalu berbahaya oleh keluarganya sendiri. Yue memiliki sihir generasi dan manipulasi elemen yang sangat kuat. Setelah mendengar kisah masa lalunya, Hajime merasa simpati dan memutuskan untuk membebaskannya. Yue, yang awalnya ragu, akhirnya mempercayai Hajime. Keduanya kini bersatu sebagai tim. Mereka bukan hanya sekutu dalam pertempuran, tetapi juga saling menyembuhkan luka batin satu sama lain. Sebuah ikatan yang dalam mulai tumbuh di antara mereka. Bersama Yue, Hajime mulai membersihkan lantai-lantai dungeon dengan lebih mudah. Mereka menghadapi perangkap mematikan, monster yang lebih buas, hingga makhluk sihir tingkat tinggi seperti naga. Namun, berkat kerjasama mereka, semua itu dapat diatasi. Setiap pertarungan memperkuat mereka, dan kekuatan Hajime pun berkembang pesat. Ia menciptakan senjata baru dengan kombinasi sihir dan teknologi modern, menjadikannya sosok yang nyaris tak bisa dihentikan. Episode ini menutup fase awal transformasi Hajime dari biasa menjadi seseorang yang ditakuti. Dia tak lagi peduli dengan status pahlawan, apalagi dunia yang mengkhianatinya. Hajime kini bertekad keluar dari dungeon, dan akan menghancurkan siapapun yang mencoba menghalanginya. Setelah melalui pertarungan berdarah, Hajime dan Yue akhirnya mencapai lantai terakhir Orcus Labyrinth. Di sana, mereka dihadapkan pada ujian terakhir yang tak hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga mental dan ikatan mereka. Pertarungan melawan naga dan makhluk sihir level tinggi berlangsung brutal. Namun kerjasama sempurna antara Yue dan Hajime membuat mereka mampu menaklukkan semuanya. Usai pertarungan, mereka memperoleh Warlogia, artefak peninggalan para liberator dan hak untuk keluar dari dungeon lewat portal khusus. Dengan itu, Hajime dan Yue akhirnya meninggalkan kedalaman Orcus, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang yang telah menantang takdir dan menang. Setelah keluar dari dungeon, Hajime dan Yue memasuki gurun besar yang memisahkan mereka dari peradaban. Di tengah perjalanan, mereka menemukan reruntuhan kota tua dan menghadapi monster gurun yang sangat ganas. Namun, ini juga menjadi titik balik. Hajime mulai mengenalkan lebih banyak teknologi modern, motor tempur, drone pengintai, dan pelindung otomatis. Ia menciptakan semua itu dengan kemampuan transmutasinya yang kini sudah jauh lebih kuat. Mereka mulai menjelajahi dunia luas yang penuh konflik, rahasia kerajaan, dan organisasi misterius di balik panggilan antar dunia. Yue terus menjadi pelindung, sekaligus satu-satunya orang yang bisa menyentuh hati Hajime. Di kota Erisen, Hajime dan Yue bertemu dengan Sea Haulia,
seorang gadis dari ras manusia kelinci yang memiliki kekuatan fisik luar biasa tapi nasib tragis. Suku Haulia sedang diburu oleh kerajaan dan dianggap pengganggu karena tak patuh pada kekuasaan tirani. Sea memohon agar Hajime membantunya. Awalnya, Hajime menolak, menganggap itu bukan urusannya. Tapi setelah melihat kegigihan dan ketulusan Sea, yang bahkan rela mati demi menyelamatkan keluarganya, Hajime luluh. Ia pun membantu suku Haulia melawan pasukan kerajaan. Hanya dalam satu malam, Hajime dan Yue menggulingkan pasukan bersenjata dengan teknologi dan strategi brutal. Setelah pertarungan sengit itu, Sea memohon untuk ikut dalam perjalanan Hajime dan Yue. Meskipun ditolak berkali-kali, semangat dan tekadnya akhirnya membuat Hajime menyerah. Kini, tim mereka bertambah satu, Sea, gadis kelinci dengan semangat baja. Perjalanan mereka berlanjut ke pegunungan barat, tempat labirin berikutnya dikabarkan berada. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok pedagang budak dan mafia sihir yang mengancam desa-desa kecil. Hajime, yang dulu masa bodoh, kini mulai menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ia menghancurkan para pelaku kejahatan itu dengan metode sadis tapi adil. Di episode ini, Hajime mulai menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar pelarian dari dunia lama, tapi menuju tujuan baru. Mereka akan menaklukkan semua labirin, mengumpulkan semua artefak liberator, dan mencari jalan pulang ke dunia asal dengan kekuatan di atas segala raja dan dewa. Hubungan Hajime dan Yue semakin kuat. Sea, meski sering dijahili, mulai menjadi bagian penting dari tim, bahkan sebagai penyeimbang emosi Hajime. Mereka kini bukan sekadar petualang, tapi monster yang akan mengguncang dunia. Perjalanan Hajime, Yue, dan Sea membawa mereka ke labirin berikutnya, labirin laut di Melusin, sebuah pulau misterius yang hanya bisa diakses dengan sihir kuno dan peta khusus. Namun sebelum bisa masuk ke dalam, mereka harus menghadapi monster laut raksasa. Di tengah pertarungan, mereka diselamatkan oleh seorang gadis misterius, Tio Clarus, ras naga yang kuat dan berasal dari suku legendaris. Awalnya Tio ingin menguji kekuatan Hajime, tapi akhirnya malah tertarik dan ingin bergabung karena merasakan aura kekuatan luar biasa dari Hajime. Tio adalah petarung hebat, dengan bentuk naga raksasa dan pertahanan yang hampir tak tertembus. Meski punya sisi aneh, doyan disiksa dan suka menggoda, ia sangat setia dan bisa diandalkan. Masuk ke dalam labirin laut bukan perkara mudah. Ruangan demi ruangan dipenuhi ilusi dan sihir mental yang memaksa mereka menghadapi trauma masa lalu. Hajime harus melihat ulang pengkhianatan teman-teman sekelasnya. Yue harus menghadapi rasa kesepian dan pengkhianatan keluarganya di masa lalu. Sea juga dipaksa melihat kematian calon suaminya. Namun, setiap ujian itu justru menguatkan hubungan dan tekad mereka. Mereka sadar bahwa untuk bisa pulang, mereka tak hanya butuh kekuatan, tapi juga ketahanan mental dan hati yang kokoh. Setelah melewati ujian mental, mereka mencapai inti labirin dan memperoleh artefak legendaris dari Melusin, Azot, senjata kuno yang mampu membelah dimensi. Mereka juga menemukan petunjuk baru tentang dunia bawah tanah tempat para liberator dulu membangun peradaban alternatif. Di episode ini, Hajime mulai membuka sedikit sisi emosionalnya. Ia mengakui bahwa ia tak lagi sekadar ingin pulang, tapi juga ingin melindungi orang-orang yang kini dianggapnya keluarga, Yue, Sea, dan bahkan Tio. Saat kembali ke daratan, Hajime dikejutkan oleh sebuah rumor, seorang siswa dari dunia yang sama dengan Hajime terlihat di kerajaan. Ini membuatnya harus memutuskan, melanjutkan perjalanan atau mencari tahu lebih dulu. Ia pun menuju ibu kota dan akhirnya bertemu dengan Kaori Shirasaki, teman sekelasnya yang sangat peduli padanya sejak awal. Kaori terkejut melihat Hajime yang sekarang sangat berbeda, dingin, kuat, dan mematikan. Namun Kaori tetap menyatakan keinginannya untuk ikut Hajime dan meninggalkan istana. Hal ini memicu konflik dengan ksatria kerajaan dan elit istana yang tak ingin Kaori pergi. Hajime, seperti biasa, menyelesaikannya dengan brutal, satu peluru, satu ledakan, satu keputusan tak bisa diganggu-gugat. Kaori resmi bergabung dalam kelompok Hajime. Namun ini juga membuat kerajaan marah dan mulai menganggap Hajime sebagai ancaman besar. Mereka mengirim kelompok pemburu, bahkan penyihir kelas atas untuk memburu Hajime. Di sisi lain, organisasi misterius yang mengatur pemanggilan antar dunia mulai menunjukkan diri. Mereka menganggap Hajime sebagai variabel liar yang bisa menghancurkan rencana besar dunia ini. Namun Hajime tidak peduli. Dengan teknologi sihir dan senjata modern, ia mempersiapkan diri untuk perang besar, bukan hanya demi bertahan, tapi untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya pulang. Setelah Kaori bergabung, tim Hajime menjadi semakin kuat. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke labirin ketiga,
yang tersembunyi di dalam gurun beracun penuh monster mutan hasil eksperimen sihir terlarang. Di sini, mereka menghadapi monster bibrida, makhluk hasil perpaduan sihir dan teknologi kuno yang bisa meniru kemampuan mereka. Hajime hampir kehilangan tangan lagi, tapi dengan kombinasi strategi dan senjata baru, grenade anti-ether, ia berhasil memusnahkan monster itu. Labirin ini jauh lebih brutal dan aneh dari sebelumnya. Tapi semua itu memperjelas, ada pihak di dunia ini yang ingin mengulang sejarah kelam menggunakan teknologi yang tak seharusnya ada. Di tengah labirin, mereka menemukan ruang rahasia dengan rekaman masa lalu, mengungkap sejarah kelam dunia ini. Dulu, para liberator, orang-orang yang ingin menghancurkan sistem kejam para dewa, diburu habis oleh umat manusia yang justru diperbudak oleh para dewa. Hajime menyadari bahwa kekuatan besar yang ia kumpulkan berasal dari warisan pemberontakan, dan bahwa dunia ini diciptakan hanya untuk eksperimen para dewa. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia harus pulang, atau menghancurkan dunia ini terlebih dahulu. Sementara itu, hubungan Kaori dan Yue mulai memanas karena cinta segitiga yang makin jelas. Tapi Hajime tetap fokus, tujuannya belum selesai. Di permukaan, dunia sedang berguncang. Salah satu teman sekelas Hajime yang dulu mengkhianatinya, Shizuku, akhirnya sadar bahwa istana sedang dimanipulasi oleh kekuatan jahat. Ia mencoba mengungkapnya tapi malah dituduh sebagai pengkhianat. Sementara itu, Kouki, sang pahlawan utama, mulai terjerumus ke dalam kegelapan karena rasa iri dan rasa bersalah terhadap Hajime. Ia mulai menjadi pion bagi kekuatan misterius yang ingin menjatuhkan Hajime dari dalam. Hajime, yang mulai tahu kabar ini, harus membuat keputusan, menolong mereka atau membiarkannya. Labirin ketiga akhirnya ditaklukkan, tapi itu bukan akhir. Hajime dan timnya langsung diserang oleh pasukan iblis yang telah lama mengincar para petualang. Dalam pertempuran besar di gurun, Hajime menunjukkan kekuatan sebenarnya, senapan laser, drone penghancur, dan bahkan rudal berpemandu sihir. Pertarungan ini jadi titik balik. Dunia mulai sadar bahwa Hajime bukan lagi anak SMA biasa, ia adalah ancaman global. Namun, Tio terluka parah dalam pertempuran ini, dan Hajime marah besar. Ia bersumpah untuk membalas dendam. Hajime menyerang balik, langsung menuju markas pasukan iblis di barat. Dengan informasi yang didapat dari labirin, ia tahu lokasi inti komando mereka. Serangannya brutal, tanpa ampun. Dengan kekuatan penuh, Hajime dan timnya menghancurkan benteng Balgard, pusat kekuatan iblis, dan membunuh jenderal mereka hanya dalam satu malam. Ini adalah deklarasi perang bagi dunia. Namun, di balik kemenangan itu, Hajime merasa semakin jauh dari sisi manusianya. Yue khawatir, Kaori semakin gelisah, dan saya mulai merasa kehilangan arah. Tapi tak ada waktu untuk ragu, karena petunjuk labirin berikutnya telah muncul, di pegunungan bersalju yang dipenuhi legenda tentang makhluk abadi. Hajime dan timnya tiba di labirin keempat yang tersembunyi di pegunungan bersalju bernama Frost Caverns. Tempat ini dijaga oleh makhluk es kuno yang disebut Frostbone, makhluk abadi yang hidup tanpa jiwa. Cuaca ekstrim dan ilusi sihir menyerang pikiran mereka. Setiap anggota tim mengalami halusinasi dari masa lalu, Yue kembali pada masa pengkhianatannya, Kaori melihat keluarganya yang ia tinggalkan di Jepang, dan Hajime melihat dirinya yang dulu lemah dan polos. Namun, dengan mental yang kuat, mereka menaklukkan ujian mental dan fisik ini, dan mendapatkan senjata kuno yang bisa membekukan waktu sesaat. Di ibu kota kerajaan, kekacauan terjadi. Teman-teman Hajime yang tersisa diserang oleh pengikut fanatik para dewa, yang menyusup ke istana dan memanipulasi raja serta para bangsawan. Shizuku, Ryutaro, dan Kouki terjebak dalam dilema, tetap jadi pahlawan, atau mengikuti jalan Hajime. Kouki mulai membangkang, dan ini menciptakan perpecahan di dalam kelompok. Sementara itu, para dewa mulai menyadari bahwa Hajime terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Hajime dan timnya akhirnya kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan teman-temannya. Kedatangannya seperti badai. Dengan kekuatan barunya, ia menembus pertahanan kerajaan, menghancurkan pasukan bayangan, dan menyelamatkan Shizuku dari pembunuhan. Namun, pertemuannya dengan Kouki berujung konfrontasi. Kouki, yang merasa terancam sebagai pahlawan, menantang Hajime dalam duel. Hasilnya, Kouki dikalahkan dalam hitungan detik. Kejadian ini mengubah semua persepsi. Para petinggi kerajaan mulai takut, tapi juga kagum. Setelah menyelamatkan semua orang, Hajime berbicara di depan seluruh istana, "Aku bukan penyelamat. Aku bukan pahlawan, aku hanya ingin pulang, dan akan menghancurkan siapapun yang menghalangi." Deklarasi ini membuat dunia gempar. Para dewa memutuskan untuk mempercepat rencana mereka, dan mengirim pasukan surgawi untuk menghabisi Hajime.
Tapi Hajime tidak gentar. Ia mulai merancang perang besar yang akan mengguncang dunia paralel ini. Hajime dan timnya telah menaklukkan 4 labirin. Masih tersisa 3, tapi informasi dari labirin terakhir mengungkap bahwa gerbang menuju dunia asal hanya bisa dibuka setelah semua Liberator bangkit, dan itu berarti menghadapi dewa tertinggi. Episode ini ditutup dengan Hajime menatap ke arah langit sambil berkata, "Tunggu aku, Jepang. Aku akan pulang. Tapi saat aku kembali, aku bukan lagi manusia yang sama." Yue menggenggam tangannya. Kaori tersenyum sedih. Dan dunia, bersiap untuk perang suci yang akan menentukan nasib semua dimensi.